Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu semangat. Jangan lupa jaga kondisinya, selalu menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Baiklah, anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, kekayaan bahan pangan bumi Indonesia berlimpah ruah. Keanekaragaman sumber pangan yang sangat potensial tersebut meliputi pangan nabati dan pangan hewani. Pangan hewani tersebut meliputi produk perikanan dan peternakan. Produk perikanan dan peternakan di Indonesia cukup tinggi, begitu pula dengan bertambahnya penduduk. Kebutuhan akan produk perikanan dan peternakan sebagai sumber protein semakin terus meningkat. Oleh karena itu, untuk mempertahankan mutu olahan pangan diperlukan yang namanya teknik pengolahan pangan, perikanan dan peternakan yang baik. Baik itu dengan teknik tradisional maupun dengan menggunakan teknik modern. Anak-anak semuanya, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan dari bahan dasar perikanan dan peternakan. Adapun subtema yang akan kita pelajari pada bab 4 ini diantaranya yang pertama, makanan dari bahan pangan setengah jadi. Kemudian yang kedua, makanan dari bahan pangan produk samping. Baiklah, anak-anak semuanya, untuk lebih jelasnya dan agar lebih memahami materi tersebut, silakan disimak baik-baik. Baiklah, anak-anak semuanya, pada pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan materi yang ada pada bab 4, yaitu tentang makanan dari bahan pangan hasil samping. Yang mana pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang makanan dari bahan pangan setengah jadi. Yang pertama, pengertiannya terlebih dahulu. Bahan baku berupa daging hasil perikanan dan peternakan ini merupakan bahan pangan utama manusia. Sedangkan bagian tulang, kulit, jeroan, kaki, dan sisik ini merupakan bagian tubuh yang jarang dimakan. Namun, ini masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan. Kenapa? Karena masih memiliki kandungan gizi, sehingga ini bisa dimanfaatkan menjadi hasil samping pangan. Nah, hasil samping dari bahan pangan ini, baik itu dari perikanan ataupun peternakan, dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi makanan yang siap konsumsi. Contohnya seperti ceker bakso, kemudian ada keripik ceker ayam, kemudian ada juga yang namanya kerupuk kulit ikan, kemudian ada juga yang namanya kerupuk kulit sapi, ada keripik usus ayam, ada yang namanya gulai kepala ikan kakap, ada juga yang namanya rempeyek sisik ikan, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh olahan menjadi makanan yang siap dikonsumsi.
Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu jenis dan manfaatnya. Jenis-jenis bahan baku yang digunakan untuk membuat makanan dari hasil samping perikanan dan peternakan diantaranya yaitu yang pertama, kepala ikan. Ini kepala ikan, khususnya kepala ikan kakap adalah bagian kepala dari tubuh ikan di mana terdapat insang, mata, dan mulut ikan. Di mana kalau kita perhatikan bagian kepala ikan ini dapat diolah menjadi hidangan yang lezat dan bergizi. Misalnya bisa kita gulai kepala ikannya atau kita buat sup kepala ikan. Nah, bagian kepala ikan ini masih memiliki sedikit daging serta nikmat untuk disantap, khususnya bagian mata ikan, yang mana di bagian tersebut itu memiliki nilai nutrisi yang hampir sama dengan bagian tubuh utama, di mana terdapat daging ikan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi serta memiliki nilai jual. Itu contohnya berupa kepala ikan, khususnya kepala ikan kakap. Kemudian berikutnya yang kedua yaitu kulit. Kulit merupakan organ tunggal tubuh paling berat, di mana kulit juga bisa merupakan hasil ternak yang paling tinggi nilai ekonominya, yaitu sekitar 59% dari nilai keseluruhan produk yang dihasilkan oleh seekor ternak. Selain itu, kulit juga mempunyai banyak fungsi, antara lain sebagai alat perasa, bisa juga sebagai pelindung jaringan di bawahnya, kemudian juga bisa memberi bentuk, mengatur suhu tubuh, serta tempat sintesis vitamin D. Nah, contoh, kulit ini dapat diolah menjadi produk pangan misalnya kerupuk dan masakan lainnya. Bisa berupa kikil, ada juga yang menggunakan yang namanya kerupuk kulit sapi, biasa kita mengenalnya kerupuk lumping ya. Kemudian kita lanjutkan, berikutnya yaitu ceker ayam. Nah, bagian tubuh ayam ini masih memiliki nilai gizi dan manfaat bagi tubuh. Ceker ayam mengandung protein, kolagen, zat kapur atau kalsium dan kartilago, di mana ceker ayam juga dapat diolah menjadi produk pangan seperti keripik ceker ayam, bakso ceker ayam, sup ceker ayam, dan lain sebagainya. Berikutnya yang bagian D yaitu tulang ikan. Selain kepala ikan yang bisa mengurangi terjadinya osteoporosis, ternyata tulang ikan dapat membantu menguatkan dan memperkokoh tulang tubuh manusia. Tulang ikan biasanya dikeringkan, kemudian digiling menjadi tepung. Setelah menjadi tepung, ini baru bisa diversifikasi dalam bentuk olahan berupa cemilan. Contohnya pangsit ikan, ada juga stik ikan, kerupuk, dan lain sebagainya. Nah, ini dari tulang ikan. Kemudian berikutnya, yang ketiga yaitu teknik pengolahan makanan dari produk samping bahan baku perikanan dan peternakan. Beberapa jenis produk olahan pangan dari hasil samping perikanan dan peternakan ini telah dikenal sejak dulu, seperti sup ceker ayam, gulai kepala ikan kakap, ada juga yang namanya sup kepala ikan, ataupun juga yang namanya kerupuk kulit. Ya, ini sudah terkenal sebetulnya. Nah, teknik pengolahan makanan dari hasil samping dari bahan baku hasil perikanan dan peternakan ini melalui beberapa proses seperti apa? Yang pertama yaitu penggorengan. Menggoreng ini merupakan cara memasak makanan dengan menggunakan minyak atau lemak sebagai medium penghantar panas, di mana lemak sama dengan minyak dan hanya berbeda wujud karena perbedaan titik lebur.
Yang kedua yaitu pengeringan. Pengeringan merupakan metode tertua untuk mengawetkan bahan pangan maupun non-pangan. Nah, pada pengeringan ini biasanya bahan pangan akan terjadi penurunan kadar air sampai kadar air tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Selanjutnya, selain manfaat di atas, ternyata pengeringan bahan pangan juga bertujuan untuk memperkecil volume tempat penyimpanan dibandingkan dengan bahan pangan yang masih segar. Yang ketiga yaitu penggilingan. Penggilingan tulang ikan ini dikerjakan pada ikan yang memiliki ukuran sedang serta besar, di mana ikan-ikan yang memiliki tulang ukuran kecil ini tak mesti digiling. Sebaiknya tulang ikan yang akan digiling ini dilakukan proses pengeringan terlebih dahulu agar kadar airnya berkurang. Ini untuk sistem ataupun proses penggilingan. Proses berikutnya yaitu dengan cara perebusan. Nah, proses perebusan ini adalah proses pemasakan bahan baku dengan menggunakan media air panas. Yang mana perebusan ini bertujuan untuk mematangkan bahan pangan sehingga diperoleh sifat organoleptik, yaitu warna, rasa, aroma, dan tekstur dari bahan yang diinginkan. Itu beberapa proses yang dilaksanakan ataupun dilakukan dalam teknik pengolahan makanan dari produk samping. Selanjutnya yang keempat yaitu tahap pengolahan. Dalam tahap pengolahan ini yang pertama yaitu perencanaan. Nah, perencanaan dalam pengolahan membuat kerupuk tulang ikan ini juga tetap harus dibuat. Nah, ini beberapa susunan ya daripada pengolahan dendeng sapi sambal ijo. Ya, kita lihat yang pertama perencanaannya yaitu menentukan bagian-bagian yang akan digunakan untuk membuat produk hasil samping pengolahan hasil perikanan. Kemudian yang kedua menyusun rancangan produk yang akan dibuat. Yang ketiga menyusun kebutuhan alat dan bahan yang disesuaikan dengan produk pangan hasil samping. Yang keempat berupa menyusun jadwal pembuatan produk pangan hasil samping. Dan yang terakhir yaitu menentukan tugas setiap individu. Ini dari mulai perencanaannya terlebih dahulu. Kemudian identifikasinya, identifikasi kebutuhannya apa? Identifikasi kebutuhannya yaitu kerupuk ikan adalah salah satu makanan yang cukup digemari oleh masyarakat. Beberapa kreasi makanan dari bahan-bahan tulang ikan ini dapat kita buat, salah satunya adalah kerupuk tulang ikan. Nah, ide gagasannya berupa membuat kerupuk tulang ikan dengan kreasi masing-masing. Nah, setelah perencanaan, barulah tahapan persiapan bahan dan alat. Bahannya berupa apa? Bahannya yaitu berupa tepung kanji, kemudian ada tulang ikan, bawang merah, bawang putih, kemudian minyak goreng, merica bubuk, dan garam secukupnya. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Sedangkan alat-alatnya yaitu bisa berupa blender, wajan, baskom, spatula, serokan, panci, dan kompor. Ini alat-alat yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya setelah alat dan bahan kita persiapkan, barulah masuk ke proses pembuatannya. Dalam proses pembuatan yang pertama, tulang dan kepala lele ini dicuci sampai bersih. Lalu kemudian direbus selama beberapa jam sampai tulang menjadi lunak. Kemudian setelah itu, pada proses blender, ya, ini menjadi tahapan yang paling memakan waktu lama dibandingkan proses lainnya karena tekstur yang keras sehingga tidak mudah dihaluskan.
meski sudah direbus lama. Ini yang proses yang paling lama. Kemudian setelah itu pemberian bumbu juga dilakukan saat tulang di blender atau dihaluskan agar bumbu lebih merata. Bahan bumbu yang digunakan ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, garam, dan rempah-rempah yang dihaluskan. Merica segala macam tadi ya. Kemudian selanjutnya adonan tulang yang telah halus ini dicampur tepung kanji, kemudian ditambahkan air. Setelah itu diaduk sampai rata dan adonan dibuat gulungan. Kemudian yang berikutnya dikukus selama 15 menit sampai pulen. Nah, setelah dikukus, gulungan dijemur di bawah sinar matahari selama setengah hari. Kemudian langkah selanjutnya ini kita potong-potong tipis-tipis membentuk lingkaran. Sehingga membentuk suatu kerupuk yang harus kembali kita jemur selama 1 hari penuh sampai kering. Nah, kemudian lakukan penggorengan kerupuk. Setelah dilakukan penggorengan, barulah dikemas dalam plastik. Nah, pengemasannya. Dalam pengemasan, berbagai produk pangan dapat digunakan berupa plastik ataupun mika. Nah, pemilihan plastik dan mika untuk produk pangan haruslah sesuai dengan jenis olahannya, selera, bentuk, dan warna yang beraneka ragam. Ini salah satu contoh pengemasannya. Yang harus diperhatikan dalam pengemasan pangan adalah proses perekatan kemasan, di mana produk ini harus direkat tanpa celah sedikit pun. Kenapa? Hal ini untuk mencegah masuknya kotoran dan debu, serta udara yang dapat mengakibatkan produk menjadi cepat rusak. Atau bahasa kitanya istilahnya umes. Ada juga yang mengatakan melempem. Macam-macam namanya ya. Itulah pertemuan pada minggu kali ini. Sebagai tugas di rumah, silakan kerjakan lembar kerja LK 4.2-nya, yaitu membuat laporan observasi dan wawancara ya kepada salah satu pemilik toko ya yang mengolah bahan pangan setengah jadi. Ini sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.